Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Gita Dwinanda dengan NIM 196.164. Akan menjelaskan tentang yang pertama, ruang bernorma. Definisi ruang bernorma yaitu ruang vektor X dikatakan bernorma jika terdapat fungsi bernilai real pada norma X konvergen ke R yang memenuhi sifat berikut. Yang pertama, norma X lebih besar dari sama dengan 0 atau normanya positif. Kemudian norma X sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0. Kemudian alfa X sama dengan mutlak alfa dikali norma X. Kemudian yang keempat, norma X plus Y kurang dari sama dengan norma X ditambah norma Y. Untuk semua X dan Y anggota X besar dan alfa adalah skalar, maka norma X dikatakan norma dan pasangan terurut dikatakan ruang bernorma. Kemudian ada matriks yang diinduksi dari norma. Misalkan norma X yang konvergen ke R dan ruang bernorma didapatkan matriks yang didefinisikan oleh dx, y sama dengan norma X dikurangi Y. Kemudian syarat yang pertama yaitu ini didapatkan dari definisi ruang matriks, yaitu ada 4 syarat tersebut. Kemudian diubah menjadi seperti ini. Yang kedua ada ruang Banach. Ruang Banach yaitu ruang bernorma yang lengkap, di mana definisi lengkap yaitu setiap barisan xn yang Cauchy di X, maka barisan xn konvergen ke X, di mana X adalah anggota X besar. Kemudian ada ruang Hilbert. Ruang Hilbert yaitu suatu vektor bernorma yang lengkap dan normanya diinduksi dari hasil kali dalam. Yang dimaksud hasil kali dalam di sini adalah misalkan X adalah suatu ruang vektor dan X, Y anggota X besar, maka dinotasikan seperti ini. Dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma berikut. Yang pertama, hasil kali dalam X, vektor X dan Y sama dengan hasil kali dalam vektor Y dan vektor X yang disebut sifat simetris. Yang kedua ada hasil kali dalam vektor X tambah Y dan vektor Z sama dengan hasil kali dalam vektor X dan Y ditambah hasil kali dalam vektor Y dan Z. Yang ketiga adalah untuk suatu alfa anggota R, anggota bilangan real, yaitu hasil kali dalam alfa X dan vektor Y sama dengan alfa dikali hasil kali dalam X, vektor X dan Y. Yang keempat ada sifat positivitas seperti ini. Yang ketiga, penggunaan kesamaan Cauchy-Schwarz. Teorema: jika X dan Y adalah vektor pada sebuah ruang hasil kali dalam,
maka mutlak hasil kali dalam vektor X dan Y itu kurang dari sama dengan norma X dot norma Y untuk setiap X dan Y anggota vektor V. Untuk buktinya, kasus yang pertama yaitu dimisalkan X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka hasil kali dalam vektor X dan Y menjadi norma 0 dikali norma Y. Di sini 0 didapat dari ini, pemisalan X sama dengan 0. Karena dikalikan dengan norma 0, maka hasilnya sama dengan 0. Terbukti bahwa mutlak hasil kali dalam vektor X dan Y kurang dari sama dengan 0 norma X kali norma Y, di mana keduanya yaitu hasilnya 0. Kemudian kasus yang kedua yaitu dimisalkan X tidak sama dengan 0. Maka untuk memudahkan perhitungan, di sini ada dimisalkan A yaitu hasil kali dalam vektor X dan X, B yaitu sama dengan hasil kali dalam vektor X dan Y, dan C vektor hasil kali dalam vektor Y dan Y. Misalkan juga ada anggota bilangan real, maka berdasarkan sifat positivitas hasil kali dalam didapatkan AT kuadrat ditambah 2BT ditambah C kuadrat. Kemudian karena polinom tersebut adalah kontinu, maka selalu positif. Artinya densitasnya yaitu 4T kuadrat ini didapatkan dari 2B kuadrat, yaitu 2T dikuadratkan menjadi 4T kuadrat dikurangi 4AC, kurang dari sama dengan 0. Sehingga didapatkan hasil tersebut. Maka terbukti bahwa teorema tersebut benar. Kemudian ada ketaksamaan Hörder. Ada teorema jika 1 kurang dari P dan Q kurang dari sama dengan tak hingga, dan 1 per P ditambah 1 plus Q sama dengan 1, maka untuk setiap X dan Y anggota Rn berlaku sigma I sama dengan 1 sampai N X Y I kurang dari sama dengan norma X pada LP dan norma Y pada LQ. Dengan demikian norma X pada LP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak X pangkat P dipangkatkan 1 per P. Untuk buktinya, langkah yang pertama yaitu menggunakan ketaksamaan Young yang berbunyi tersebut. Karena mutlak X pada LP didapatkan ini, maka diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai NX YI kurang dari sama dengan norma X pada LP dikalikan norma Y pada LQ. Maka teorema tersebut terbukti. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.